banyak bisnis baru gagal di tahun pertama? Jawabannya seringkali karena mereka melewatkan satu tahap penting, yaitu survei pasar. Nah, di video ini, kita akan mempelajari cara memvalidasi ide bisnis agar tepat sasaran dan diminati konsumen. Yuk simak penjelasan berikut ini. Nah, survei pasar ini bertujuan untuk memvalidasi ide bisnis agar produk atau jasa yang ditawarkan benar-benar menjawab kebutuhan konsumen. Jadi bukan hanya sekedar asumsi pribadi. Ada beberapa tujuan utama survei pasar, yaitu diantaranya ada analisis konsumen, jadi mengetahui siapa calon pembeli, kebiasaan mereka, dan apa yang mereka butuhkan. Yang kedua di sini ada analisis kompetitor, yaitu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pesaing yang sudah ada di pasar. Yang ketiga ada uji kelayakan produk, jadi memastikan apakah fitur, harga, dan kemasan produk itu diterima oleh masyarakat atau tidak. Yang terakhir di sini ada menentukan strategi pemasaran, jadi menemukan kanal promosi yang paling efektif untuk menjangkau target pasar. Selanjutnya mengenai metode pengumpulan data. Nah, dalam lingkup kewirausahaan, data biasanya dikumpulkan melalui dua cara, yaitu diantaranya ada survei primer dan survei sekunder. Dalam metode pengumpulan data melalui survei primer ini, yaitu secara langsung, bisa melalui angket, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan, bisa melalui Google Forms, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga wawancara mendalam, jadi berdiskusi langsung dengan calon konsumen atau ahli di bidang terkait. Selanjutnya bisa melalui observasi, jadi mengamati perilaku konsumen secara langsung di lokasi pasar tersebut atau toko pesaing tersebut. Nah, metode pengumpulan data yang kedua ini bisa melalui survei sekunder, jadi secara tidak langsung. Contohnya seperti data dari laporan industri, artikel berita, data BPS, atau tren di media sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai langkah-langkah melakukan survei pasar, yaitu diantaranya ada menentukan masalah dan tujuan. Jadi apa yang ingin diketahui? Contohnya itu seperti apakah mahasiswa ini itu menyukai cemilan tradisional dengan kemasan modern atau tidak. Selanjutnya yang kedua menentukan target responden. Jadi siapa yang akan ditanya? Tentukan kriteria berdasarkan demografi seperti usia, lokasi, atau pekerjaan. Yang ketiga, menyusun instrumen survei, jadi membuat pertanyaan yang netral dan tidak menggiring opini. Keempat, mengenai pelaksanaan lapangan, jadi mengumpulkan data sesuai metode yang dipilih. Selanjutnya, yang kelima ada analisis data, jadi mengolah jawaban responden menjadi informasi yang berguna. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan, jadi memutuskan apakah ide bisnis tersebut itu dapat dilanjutkan, diubah, atau dibatalkan. Selanjutnya ada beberapa komponen penting dalam pertanyaan survei, yaitu bisa menggunakan pendekatan 5W1H. Pertama ada who, jadi siapa yang membeli produk sejenis ini. Selanjutnya yang kedua ada what, apa yang mereka cari dari produk tersebut gitu. Ada where, jadi gimana biasanya mereka membeli produk itu. Yang keempat ada when, kapan atau seberapa sering mereka membelinya. Kelima ada why, mengapa mereka itu memilih merek tertentu dibanding yang lain. Dan yang terakhir ada how, jadi bagaimana cara mereka mendapatkan informasi tentang produk baru itu. Nah, survei pasar dalam kewirausahaan ini bukan hanya sekedar formalitas pengumpulan data saja, yaitu melainkan instrumen strategis untuk meminimalkan risiko kegagalan pada bisnis. Pada intinya, survei pasar itu mengubah spekulasi menjadi keputusan berbasis data. Nah, sehingga peluang bisnis untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan menjadi jauh lebih besar. Mungkin cukup sekian pada pembahasan materi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau berkata. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Thanks for watching guys. Bye-bye.